Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aisyah Ardelia dengan NIM B100210285 dari Program Studi Manajemen Kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan produk akhir dari tugas warga negara. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang topik yang saya pilih, yaitu bangkitnya ekonomi dan terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat untuk kelangsungan hidup di era pandemik. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu coronavirus? Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Saat ini, akibat COVID-19, dunia tengah menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia sendiri, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Berikutnya, dampak dari COVID-19. Dampak pandemik COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2020. Triwulan 1 tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,7%. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan 2, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar yang sering disebut PSBB, yang baru dimulai di pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Maka dari itu, strategi pemulihan berbagai aspek, terutama dalam aspek perekonomian. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Berdasarkan perkiraan di tahun 2001, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3%. Untuk mencapai ekspektasi tersebut, pada esai ini terdapat beberapa faktor yang dianalisis untuk memberikan saran kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah guna menyesuaikan diri terhadap fase perkembangan pemulihan pandemik. Oleh karena itu, berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji lagi dengan memperhatikan situasi perekonomian Indonesia saat ini. Dari sini, kita bisa simpulkan bahwa bangkitnya perekonomian di Indonesia pada era pandemi ini untuk mencapai itu semua memanglah tidak mudah. Di sini diperlukan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari satu pihak seperti tenaga medis yang menangani pasien terpapar coronavirus atau pemerintah yang memberikan kebijakan-kebijakan. Tetapi saat seperti inilah peranan dan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia sangat diperlukan. Dengan bersatunya dan kerjasama akan memudahkan kita untuk segera bangkit dari keterpurukan akibat COVID-19. Perlahan-lahan,
segala aspek terutama aspek perekonomian di Indonesia akan dapat pulih kembali. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Dalam menghadapi COVID-19, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah karena semua aspek terkena dampaknya, baik dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Karena itu, Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki nilai yang dapat menguatkan bangsa Indonesia untuk bersatu dan memiliki sikap solidaritas serta nilai kegotong royongan sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia untuk menghadapi dampak dari pandemik global COVID-19. Relevansi topik dengan bidang studi yang saya ambil, yaitu manajemen, adalah ekonomi di Indonesia akibat COVID-19 tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat drastis. Maka dari itu dilakukan strategi untuk kembali membangkitkan atau meningkatkan kembali perekonomian masyarakat dan negara. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.